Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Maulidani Wangga dari kelas 12 IPA 3, absen 32. Saya dari kelompok terakhir akan menjelaskan materi tentang cara bertahan hidup di laut menggunakan pelampung. Nah, menikmati keindahan laut memang menyenangkan, namun akan sangat menakutkan jika kamu terdampar di lautan lepas dan harus bertahan hidup. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena kecelakaan pesawat, perahu tenggelam, terseret ombak, atau pekerja bidang minyak dan gas di lepas pantai. Terjebak di lautan tentu banyak bahaya yang dihadapi, seperti kedinginan, tenggelam, diserang hiu, hingga resiko kematian. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk adalah cara terbaik menghadapi berbagai kondisi. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk bertahan hidup saat terdampar di laut. Dalam dunia survival, dikenal 3 kategori lokasi bertahan hidup, yaitu jungle survival, sea survival, dan urban survival. Dari ketiga lokasi ini, yang paling mematikan adalah sea survival, karena kita harus bertahan hidup di tengah lautan lepas, tanpa atap, tanpa sumber daya lain kecuali lautan beserta isinya. Laut bukanlah habitat manusia, karena manusia tidak bisa bernafas di dalam air. Untuk itu, yang terpenting dalam sea survival adalah bagaimana cara agar tidak tenggelam dan tetap bernafas walaupun terombang-ambing di lautan. Nah, kunci yang utama yaitu tetap tenang. Untuk bertahan hidup saat terdampar di laut dari kapal tenggelam adalah dengan tetap tenang. Jika kamu merasa panik, coba untuk tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan perlahan, sehingga dapat berpikir sebelum bertindak. Begitu melihat ada bahaya, amati semua pilihan yang ada. Begitupun jika terjadi kecelakaan pesawat. 90 detik pertama adalah periode penting. Tetaplah tenang dan segeralah keluar dari pesawat untuk memperbesar potensi keselamatan diri. Pelajari dan pahami berbagai protokol darurat di pesawat yang kamu tumpangi dari awal, seperti letak pintu darurat dan cara menggunakan pelampung. Nah, yang poin kedua yaitu ada mengapung. Ketika sudah berada di laut lepas, mengapung adalah cara terbaik untuk tidak tenggelam. Perhatikan di sekeliling kamu dan coba untuk temukan benda terapung yang dapat membantu kamu untuk tetap berenang, seperti perahu atau rakit. Namun, jika tidak ada, kamu harus mengapung di atas laut. Nah, di sini ada 3 posisi mengapung yang baik dilakukan di atas laut. Yang pertama ada HELP, yaitu Head Escape Listening Position. Posisi ini dilakukan seorang diri dan harus menggunakan pelampung. Nah, caranya yaitu dengan memeluk kedua lengan tangan dan menekuk kedua lutut, bertujuan untuk mengurangi panas dari ketiak, dada, dan paha. Nah, posisi kedua ada huddle. Huddle atau posisi berkumpul dilakukan jika jumlah lebih dari 3 orang. Nah, untuk bertahan hidup saat terdampar di laut, penting saling membantu dan bekerja sama. Caranya dengan membentuk lingkaran penuh dan harus menggunakan pelampung. Posisi ini bertujuan untuk saling menghangatkan tubuh masing-masing. Selain itu, bila ada korban luka atau lemah, bisa diletakkan di tengah-tengah. Nah, posisi yang ketiga yaitu ada ultimate. Ultimate merupakan teknik mengambang dan menunggu. Posisi mengapung tanpa pelampung, di mana memposisikan tubuh secara horizontal seperti terlentang, mengangkat dagu tinggi-tinggi dengan pandangan lurus melihat langit. Untuk posisi tangan dan kaki direntangkan secara horizontal. Dengan posisi ini, kamu dapat bernafas lega sembari mencari alat bantu seperti skoci, puing-puing kayu, atau apapun itu yang dapat membantu untuk tetap mengapung. Nah, situasi terdampar di tengah laut akan membuat cemas dan putus asa. Maka, dari ketiga posisi tersebut sangat berguna untuk bertahan hidup. Selain itu, penting untuk melakukan komunikasi satu sama lain dan saling memotivasi, karena tekad yang kuat adalah kunci untuk bisa selamat. Kemudian ada poin yang keempat untuk mencari air untuk minum. Nah, tubuh tidak dapat bertahan selama lebih dari 3-4 hari tanpa air, sehingga prioritas pertama kamu ialah untuk harus mencari air minum agar tetap terhidrasi. Jangan pernah minum air laut, karena memiliki kandungan garam yang sangat-sangat tinggi, sehingga kamu akan terus merasa haus. Yang lebih bahaya lagi, bisa terkena gagal ginjal hingga gejala akut. Lantas, apa yang aman untuk diminum? Nah, jawabannya adalah air hujan, karena air bersifat netral dan mampu menghilangkan dahaga. Jika turun hujan, gunakanlah material apapun untuk menampung air hujan sebanyak mungkin dan mengumpulkannya ke dalam wadah. Sebelum menaruh air dari rakit ke dalam botol, pastikan itu tidak dicampur dengan air laut yang mungkin juga masuk ke dalam rakit. Kemudian ada bergerak atau beristirahat. Nah, terdampar di laut luas harus memikirkan segala tindakan untuk bertahan hidup.
Gunakan energi kamu sebaik mungkin. Jangan pernah melawan arus atau mengejar kapal karena akan sia-sia. Namun, jika kamu melihat daratan, maka cobalah ke sana, dan jika melihat kapal, buatlah sinyal agar kapal tersebut bisa menyadari keberadaan kamu. Kemudian juga ada menemukan makanan. Nah, selain minum, kamu harus tetap makan karena butuh tenaga untuk tetap bertahan hidup. Sumber makanan yang tersedia di atas laut adalah ikan dan plankton. Dengan keterbatasan alat untuk memancing ikan, kamu bisa menggunakan tali sepatu, atau jika memiliki pisau itu lebih baik. Sebuah aluminium dapat digunakan untuk membuat kait mengkilap yang dapat menarik perhatian ikan. Cara lain untuk kamu bisa tarik setiap rumput laut yang kamu temukan dan gunakan itu untuk menemukan ikan, kepiting, atau udang yang dapat dimakan. Nah, selalu ingat bahwa musibah bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Maka dari itu, selalu waspada dan bekali diri Anda dengan pengetahuan seputar bertahan hidup saat terdampar di laut atau dari musibah-musibah lain yang mungkin bisa terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.